Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syafauzia. Ini video kelima. Saya akan membahas tentang penyebab munculnya ragam bacaan. Nah, munculnya ragam bacaan ini ternyata dimanfaatkan situasinya oleh orang-orang entalis. Kenapa? Karena mereka mencari-cari kesalahan dalam Al-Quran karena banyak ragam bacaan itu berbeda-beda, mereka menyimpulkan bahwa Al-Quran itu tidak konsisten dan umat muslim itu sebenarnya telah dibodohi oleh penulis-penulis Al-Quran ketika dulu, karena bisa jadi menulisnya itu ada kekeliruan sehingga menyebabkan bacaan-bacaan itu berbeda seperti itu. Karena kita tahu ya, memang ada qiraatus sab'ah, qiraatus sittah, tis'ah, maaf. Nah, jadi mereka itu beranggapan, orang orientalis itu, karena banyak ragam bacaan tersebut mengakibatkan ketidakkonsistenannya Al-Quran. Tapi terlepas dari itu, kita akan bahas kenapa mereka bisa sampai berbicara seperti itu. Nah, kemudian ada sistem bacaan qiraat yang dianggap sebagai sunnah. Maksudnya sunnah ini karena diterapkan oleh Nabi gitu ya. Karena ragam bacaan, ternyata Nabi juga mengajarkan berbeda-beda cara bacanya. Karena walaupun Nabi Muhammad waktu itu menyampaikan kepada para sahabatnya secara lisan, jadi Nabi Muhammad itu juga berbeda ketika cara menyampaikannya. Bukan berarti beda ayatnya atau berubah gitu, tidak. Karena Nabi Muhammad mengetahui kondisi para sahabat pada saat itu karena beda-beda orang. Dan ada salah dua dari kedua sahabat ini yang ditanya sama salah satu sahabat lagi, ini tuh bacanya seperti apa? Ternyata tapi ayatnya sama. Ternyata sahabat A dan sahabat B ini beda cara menyampaikan atau cara baca ayat yang sama-sama datang dari Nabi Muhammad langsung, seperti itu. Kemudian Umar dan Hisham juga berselisih tentang salah satu potongan ayat, dan ada juga seorang ahli tata bahasa yang menyatakan bahwa bacaan tertentu itu menurutnya lebih disukai maksudnya ragam bacaan itu lebih disukai karena kita bisa lebih memposisikan diri kita, bacaan apa nih yang bisa kita baca gitu. Jadi Al-Quran itu saking rahmatan lil alaminnya itu memudahkan umatnya untuk bisa membacanya. Bayangkan, misal lahjah kita nih orang Indonesia harus bisa meratakan dengan lahjahnya orang Mekah, Arab pada saat itu. Lalu bagaimana dengan orang-orang di seluruh dunia tanpa adanya qiraat atau ragam bacaan yang berbeda-beda itu? Nah, untuk menjawab, untuk solusi dari permasalahan-permasalahan beda-beda lahjah, beda-beda kebiasaan, itu muncullah ragam bacaan tersebut. Nah, jadi orang orientalis itu menyebutkan kalau misalnya ragam bacaan yang dimiliki oleh orang Islam itu menunjukkan kalau Al-Quran itu tidak murni dari dari Allah gitu, yang memang diturunkan kepada Nabi Muhammad sampai kepada kita sekarang. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Konsep ragam bacaan ternyata tidak seperti itu, dan penulisan pun sangat dipermasalahkan oleh orang orientalis karena mereka beranggapan terjadinya ragam bacaan ini karena kesalahan-kesalahan para penulis pada saat itu. Oke, kita bisa menerima itu karena tidak semua penulis, misal penulis buku atau penulis novel dan sebagainya, pasti memerlukan revisi, membutuhkan adanya orang untuk mengoreksi tulisannya sampai diterbitkanlah buku. Nah, begitupun juga Al-Quran. Tetapi sekali lagi, Al-Quran itu wahyu Allah, dan orang-orang yang menuliskannya pun tidak sembarang orang. Tidak sembarang orang, karena para sahabat tersebut sudah mumpuni dalam bidangnya, seperti itu. Dan mushaf-mushaf juga seperti tidak, kita juga kalau misalnya
mau beli Al-Quran gitu, disebutkan ketika kita mau beli Al-Quran udah beli sayuran, buah-buahan, tiba-tiba kita gampang gitu aja beli Al-Quran gitu. Karena ada satu khusus tersendiri kita ketika ingin membeli Al-Quran itu ketika memang kita diniatkan untuk membeli Al-Quran. Jadi tidak disamakan dengan barang-barang yang lain seperti itu. Nah, ragam bacaan ini juga untuk menyederhanakan bacaan bagi mereka yang tidak bisa berbahasa Arab, tidak biasa gitu. Karena tidak semua orang Islam itu mengerti konteks dengan bahasa Arab. Makanya ada banyak ragam bacaan. Seperti ada salah satu riwayat dalam kitab Sahih yang punya hadisnya, Ubay bin Ka'ab itu melaporkan bahwa ketika Nabi berada dekat lokasi dari Ghifar, malaikat Jibril datang dan berkata, Allah itu menyuruh kamu untuk membaca Al-Quran kepada kaummu 1 kali. Maksudnya 1 dialek. Kemudian Nabi Muhammad itu menolaknya dengan ya Allah, malaikat Jibril sungguhnya umatku tuh tidak mampu kalau misalnya 1 dialek itu. Lalu malaikat Jibril itu datang lagi menemui Rasul. Ya Rasulullah, coba kamu baca dengan 2 dialek. Kemudian Rasulullah juga menolaknya. Ya Allah, mohon maaf, saya nggak bisa. Umatku nggak mampu kalau misalnya hanya 2 dialek. Terus datang lagi Jibril, dinyuruh lagi 3 dialek. Sampai datang ke 4 kalinya, Nabi Muhammad tetap menolaknya. Kemudian Allah berbicara lagi, ya udah silahkan bacalah dengan sab'atu ahruf, 7 macam. Nah, yang dikenal oleh kita ada qiraatus sab'ah seperti itu. Karena riwayat dulu juga berarti Nabi Muhammad itu sudah diperintah oleh Allah untuk membaca menyampaikan Al-Quran atau wahyu dari Allah itu dengan beberapa dialek. Dan di sini dikatakan keterangannya 7 dialek sab'atu ahruf ini. Nah, di sini jelas sekali ya, sah-sah saja ragam bacaan apa yang akan kita gunakan, mau yang dari qiraat sab'ah 7 macam itu, itulah yang diperbolehkan. Dan jadi orang orientalis membicarakan tentang loh, ini orang Islam tuh kok gak konsisten untuk membaca Al-Quran saja, banyak caranya gitu. Tidak seperti itu. Kita 7 ragam bacaan itu muncul untuk solusi menyederhanakan orang-orang atau umat Islam yang tidak biasa menggunakan bahasa Arab, tapi mereka bisa memahami isi atau kandungan dari Al-Quran. Seperti itu. Nah, setelah seperti itu, ada metode pendidikan Muslim. Jadi, metode pendidikan orang Muslim itu memang semuanya menyeluruh murni dari Al-Quran. Ya, karena dari dulu juga Rasulullah itu menyuruh para sahabatnya untuk menyampaikan Al-Quran ke berbagai daerah. Nah, itu yang nanti akan dipakailah yang sab'atu ahruf itu. Jadi sembari menciarkan, kemudian menyampaikan juga dialek yang sab'atu ahruf itu. Nah, Rasulullah itu mengutus para sahabat ke berbagai daerah. Walaupun pengetahuannya masih dibilang minim. Di situ berlaku balighu anni walau ayah gitu ya. Sampaikanlah kepada aku walaupun 1 ayat. Jadi para sahabat yang memiliki pengetahuan minim dalam tanda kutip itu sudah diperbolehkan oleh Rasulullah menyampaikan isi dari ayat Al-Quran seperti itu. Kemudian unsur penting dalam pengajaran itu intinya ketika mengajar itu semuanya disampaikan dalam Al-Quran. Nah, tidak cuma-cuma ya. Jadi pengajar-pengajar itu memang sanadnya sudah nyambung kepada Rasulullah. Mereka diajarkan Al-Quran
walaupun dengan oleh para sahabat, kemudian tabi'in itu, tapi sanadnya memang bersambung kepada Rasulullah. Itulah yang menjadikan pendidikan orang muslim pada saat itu berlangsung pesat, begitu pesat di bidang politik, ekonomi, sosial, pengetahuan. Nah, pada saat itu memang sangat meningkat sekali. Gak tahu ya kenapa sekarang jadi seperti ini juga. Memang mungkin kurang kesadaran aja dari kita-kitanya. Padahal sudah banyak ilmu pengetahuan tinggal dibaca, ya, ilmu politik sudah ada, ekonomi apalagi, ya itulah PR buat kita semua ya teman-teman. Nah, pembuktian kebenaran hadis pun jadi orang-orang yang diutus oleh Rasul itu sesuatu ilmu apapun yang disampaikan itu kan yang bersambung kepada Rasulullah itu kan sebutnya hadis ya. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, tingkah laku, itu yang dapatkan dari Nabi Muhammad itu merupakan hadis. Nah, kriteria-kriteria perawi yang menyampaikan hadis itu ternyata banyak kriterianya. Ya dari segi akhlaknya, dari hafalannya, dari ilmu pengetahuannya yang kuat, ya kemantapan ilmu. Jadi nggak bisa kalau misalnya seorang muhadisin itu seorang perawi itu ilmunya biasa-biasa aja atau hafalannya nggak kuat, itu nanti akan bisa turun kualitas hadisnya seperti itu. Nah, bagaimana sih cara jadi ada beberapa ulama ya, ulama generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, dan sampai sekarang gitu. Jadi ulama generasi pertama itu ulama yang bertemu dengan Nabi Muhammad langsung dan para sahabatnya. Dan yang kedua itu, generasi kedua itu mereka yang pernah belajar melalui sahabat, ya disebut tabi'in atau pengikut. Generasi ketiga itu tabi'in dan tabi'in yang atau penerus pengikut. Jadi kebanyakan berkelanjutan sampai pertengahan gitu. Dan jadi sekarang, ulama sekarang gitu. Jadi semuanya itu bersanad kepada Rasulullah seperti itu. Nah, ada beberapa cara seorang perawi mendapatkan hadis dari yang meriwayatkannya langsung gitu. Ada 2, 3, 4, 5, 6, ada 8. Pertama itu sama, ard, kemudian munawalah, kitabah, wasiyah ya, ijazah, i'lam, sama wijadah. Jadi kalau sama itu seorang guru itu membacakan dari kitabnya langsung, kemudian ya dihafalkan langsung oleh muridnya. Jadi kayak secara lisan gitu ya. Terus kalau misalnya ard itu seorang murid membaca teks di depan gurunya. Jadi gurunya itu ngasih teks dan muridnya itu membaca di hadapan gurunya langsung seperti itu. Terus ada munawalah, itu menyerahkan teks kepada seorang, termasuk memberi izin menyampaikan isi riwayat tanpa melalui cara bacaan. Jadi cuma dikasih aja gitu ya. Terus ada kitabah. Kalau kitabah itu guru itu mengirim hadis berupa tulisan kepada ulamanya, ilmuwan, maaf. Terus wasiat berwasiat. Kemudian ijazah. Kalau ijazah itu berikan hadis jadi yang memberi hujun utarakan untuk jadi mengutarakan dan ngasih tahu isi dan kandungannya. Terus ada i'lam, memberitahu tentang buku tertentu dan isi kandungan. Jadi ngasih tahu nih buku ini isinya tentang ini gini. Nah, itu i'lam. Kemudian wijadah, cara menemukan teks. Misalnya ketemu buku nih ya, tapi membacanya itu nggak di depan pengarang ya, cuma tahu pengarangnya tuh sini gitu. Nah, itu. Jadi beberapa umat Islam itu mendapatkan pendidikan memang langsung semuanya dari Al-Quran dan hadis, yang dua-duanya itu bersanad
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan ada tingkatannya tuh hadis, ada hadis soheh, hadis doif, hadis hasan. Nah, itu tergantung kualitasnya perawi, baik perawinya, baik isi kandungannya. Ada yang misal perawinya bersambung, ada yang misal hadisnya isinya sepotong. Nah, itu bisa dikategorikan ke beberapa kategori hadis, kualitas hadis tersebut, misalnya tingkatannya. Nah, tapi sekali lagi semua pengetahuan yang kita rasakan, yang kita terima hingga saat ini, dan segala apapun pengetahuan itu memang bersumber dari Al-Quran dan hadis, kurang lebih seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.